berbahagia, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai penentuan harga pelayanan publik atau charging per service. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agnes Nafianti, NIM 2017-017112. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pemerintah memiliki tugas penting atau tugas pokok, yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, di sini pemberian pelayanan publik dibiayai melalui dua sumber, yaitu yang pertama perpajakan dan yang kedua yaitu pembebanan langsung kepada masyarakat. Yang pertama perpajakan, setiap wajib pajak harus membayar tanpa memperdulikan apakah dia menikmati secara langsung jasa publik tersebut atau tidak. Nah, di sini prinsipnya pajak itu merupakan iuran dari masyarakat untuk negara dan itu tidak memiliki timbal balik secara langsung. Nah, sebagai contohnya, ketika kita belanja ke Indomaret ataupun ke toko-toko atau Alfamart, itu kan di situ tertera belanja kita itu sudah termasuk PPN. Nah, di situ kita dikenakan pajak tanpa kita itu merasa saat itu juga kita menerima timbal balik dari kita membayar pajak tersebut. Jadi ketika kita sudah membayar, timbal balik yang kita dapatkan tuh di kemudian hari, bukan secara langsung kita dapatkan pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, pembebanan langsung kepada masyarakat. Yang membayar hanyalah mereka yang memanfaatkan atau menggunakan jasa pelayanan publik tersebut. Sedangkan yang tidak menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar. Nah, ini contohnya seperti ketika menggunakan transportasi umum. Nah, di situ kan ketika saya menggunakan transportasi umum, nah di situ kan langsung dibebankan secara langsung. Jadi saya harus membayar langsung. Nah, yang tidak menggunakan transportasi umum, nah di situ mereka tidak diwajibkan untuk membayar pelayanan umum tersebut karena kan mereka tidak menggunakan dan yang menggunakan hanya saya. Nah, itu dikenakan hanya yang menggunakan saja, bukan semua orang. Selanjutnya yaitu pelayanan publik yang bisa dijual atau beberapa pelayanan yang dibebankan tarif pelayanannya. Ini ada beberapa. Yang pertama ada pelayanan air bersih, kemudian transportasi umum, ada jasa telekomunikasi atau energi listrik, kemudian ada perumahan rakyat atau fasilitas rekreasi seperti pariwisata, kemudian ada pendidikan, ada jalan tol, kemudian ada irigasi, kemudian ada jasa pemadam kebakaran, kemudian ada pelayanan kesehatan dan juga pengolahan sampah limbah. Nah, 12 atau beberapa macam ini bisa dibebankan tarif pelayanan. Kita contohkan seperti halnya pendidikan. Nah, kita yang sedang menempuh kuliah, kita kan dibebankan biaya untuk bayar SPP, kemudian SKS, kemudian ada sumbangan. Nah, di sini dapat dikenakan tarif pelayanan atau dibebankan tarif pelayanan di kegiatan di macam-macam pelayanan publik yang disediakan. Kemudian alasan pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen ada 3. Yang pertama, adanya barang privat dan barang publik, kemudian ada efisiensi ekonomi, dan yang terakhir prinsip keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai barang privat dan juga barang publik. Nah, terdapat 3 barang yang menjadi kebutuhan masyarakat, yaitu ada barang privat, publik, dan juga campuran antara barang privat dan juga barang publik. Yang pertama di sini ada barang privat. Barang privat itu barang yang kita konsumsi sendiri atau kebutuhan masyarakat yang manfaatnya hanya dinikmati secara individu, seperti hanya makan, listrik, dan telepon. Kemudian yang kedua, di sini ada barang publik. Itu barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Contohnya yaitu pertahanan nasional dan juga jasa polisi. Nah, contohnya yaitu makan. Misalkan saya kan membutuhkan makan. Nah, makan itu adalah barang privat. Jadi makanan yang saya konsumsi itu akan dinikmati secara individu oleh saya, bukan dinikmati oleh teman-teman. Kita contohkan misalnya jasa polisi. Nah, di sini jasa polisi itu bukan digunakan untuk satu individu atau dua orang. Nah, tapi jasa polisi ini digunakan oleh seluruh masyarakat. Jadi siapapun yang membutuhkan bisa memanfaatkan jasa tersebut. Jadi bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi untuk semuanya. Dan yang ketiga, campuran antara barang privat dan juga barang publik. Nah, meskipun dikonsumsi secara pribadi, namun masyarakat secara umum juga memerlukan barang atau jasa tersebut. Contohnya pendidikan, pelayanan kesehatan, transportasi publik, dan air bersih.
Nah, kita contohkan yaitu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, itu kan bukan dikhususkan untuk satu orang saja, tapi itu dikhususkan untuk banyak orang. Misalkan saya ini sedang sakit. Nah, memang sehat itu saya butuhkan karena itu untuk kebutuhan individu saya. Namun adanya pelayanan kesehatan itu bukan hanya untuk saya, tapi itu untuk semua orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi itu merupakan barang campuran antara barang privat dan juga barang publik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan melanjutkan presentasi dari Mbak Agnes. Nama saya Yuli Astuti, NIM 2017 017 093. Nah, saya akan menjelaskan tentang kesulitan dalam membedakan barang publik dengan barang privat. Yang pertama, batasan keduanya sulit ditentukan. Nah, barang-barang yang memiliki sifat barang privat itu seperti transportasi maupun perumahan yang memadai dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia. Nah, apakah akses terhadapnya harus dibatasi hingga dapat digunakan oleh mereka yang mampu saja, sedangkan mekanisme distribusi pelayanan publik ini harus dapat dinikmati oleh setiap orang, baik orang yang kaya maupun orang yang miskin. Nah, selanjutnya itu barang atau jasa publik tapi ada pembebanan langsung. Nah, pembebanan langsung ini itu terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tapi dalam penggunaannya itu konsumsinya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Contohnya seperti biaya peralatan medis, tarif obat-obatan dan air. Nah, pembebanan contohnya itu pembebanan terhadap pemanfaatan barang tersebut memaksa orang untuk berhati-hati dalam mengonsumsi sumber-sumber yang mahal atau langka. Nah, selanjutnya itu kecenderungan membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pada pajak. Nah, terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Nah, jika digunakan pajak akan terdapat kesulitan dalam menentukan besar pajak yang pantas dan cukup. Sementara itu, jika kita gunakan pembebanan tarif pelayanan, orang yang membayar untuk memperoleh jasa yang harus membayar untuk memperoleh jasa yang diinginkannya dan mungkin bersedia untuk membayar lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak. Selanjutnya itu dalam hal penyediaan pelayanan publik. Nah, hal-hal yang perlu kita ketahui dalam penyediaan pelayanan publik ini, yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu barang atau jasa yang akan menjadi kebutuhan masyarakat. Apakah barang dan jasa tersebut termasuk dalam barang publik atau barang privat. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui juga siapa sih yang lebih berkompeten atau lebih efisien yang menyediakan kebutuhan publik tersebut. Apakah apakah pemerintah atau swasta. Nah, yang ketiga itu dapatkah penyediaan pelayanan publik tertentu diserahkan pada sektor ketiga. Yang keempat itu pelayanan publik apa saja yang tidak harus dilakukan oleh pemerintah namun ditangani oleh swasta. Nah, pola hubungan tersebut dapat teman-teman lihat dalam halaman 137. Selanjutnya itu efisiensi ekonomi. Nah, setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi. Nah, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui empat tahap. Nah, 4 tahap tersebut dapat teman-teman lihat di slide. Nah, tanpa adanya suatu mekanisme harga, permintaan dan penawaran tidak mungkin mencapai pada titik keseimbangan sehingga sumber daya tersebut tidak dapat efisien, seperti penyediaan air, obat-obatan, dan sebagainya. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya pasar seringkali tidak sempurna. Dalam banyak hal pemerintah mungkin menjadi supplier, namun tidak boleh memanfaatkan situasi ini untuk memaksimalkan keuntungan, seperti penyediaan air dan obat-obatan. Dalam kondisi tertentu pun, ketika barang atau jasa mengandung sifat-sifat publik
goods atau eksternal positif, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau full price, atau bahkan tanpa dipungut biaya. Ya, perkenalkan nama Melkianus Marwali, NIM 2016 017108. Saya akan menjelaskan tentang prinsip keuntungan. Prinsip keuntungan adalah ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, kebebanan maksud kepada mereka yang menerima jasa tersebut dianggap wajar. Bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar, jadi kebebanan hanya dikenakan kepada mereka yang diuntungkan dengan pelayanan tersebut. Selanjutnya, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan dalam praktiknya. Yang pertama, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang privat. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Yang terakhir, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Selanjutnya, terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan. Yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Dan yang ketiga, adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Vina Bella Rosita. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adanya eksternalitas, merit good, dan persyaratan legal. Eksternalitas positif atau spillover effect menyebabkan masyarakat enggan untuk menggunakan jasa tertentu. Itu contohnya seperti tarif pelayanan yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat enggan atau tidak terdorong untuk menggunakannya karena tingginya tarif. Nah, contohnya itu seperti imunisasi. Nah, untuk merit good seharusnya diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya. Contohnya seperti biaya pendidikan. Cara alternatif untuk alokasi sumber daya adalah dengan pembagian kartu dan kupon voucher. Nah, materi selanjutnya itu ada prinsip dan praktik pembebanan. Setiap barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Nah, barang privat itu seperti makan, listrik, dan telepon. Nah, materi selanjutnya itu ada kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk di setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, serta antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan itu bisa berasal dari beberapa sumber. Sumber yang pertama itu bisa berasal dari pajak yang dipungut untuk wajib pajak yang ada di Indonesia. Dan yang kedua itu ada pembebanan langsung kepada masyarakat, dan juga bisa dari laba BUMN atau BUMD, dan juga bisa berasal dari penjualan aset dan aset milik pemerintah, dan juga berasal dari utang. Materi selanjutnya itu ada penetapan harga pelayanan, berapa harga yang harus dibebankan.
pemerintah harus memutuskan berapa harga pelayanan yang dibebankan pada masyarakat. Aturan yang biasanya dipakai itu adalah beban dihitung sebesar total biaya yang digunakan untuk menyediakan pelayanan tersebut. Nah, tapi itu ada 4 kesulitan dalam menghitung biaya. Kesulitan yang pertama itu tidak tahu secara tepat berapa biaya total yang digunakan. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena tuh jumlah biaya untuk melayani satu orang berbeda. Untuk melayani satu orang dengan orang lainnya itu berbeda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Nah, yang ketiga tuh ada tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan yang keempat itu ada biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Biaya. Kesulitan yang pertama itu tidak tahu secara tepat berapa biaya total yang digunakan. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi biaya secara tepat untuk setiap jenis pelayanan yang diberikan. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi karena tuh jumlah biaya untuk melayani satu orang berbeda. Untuk melayani satu orang dengan orang lainnya itu berbeda, maka diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Nah, yang ketiga tuh ada tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan yang keempat itu ada biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Dalam menghitung biaya, yang pertama itu tidak tahu secara tepat berapa biaya yang harus diperlukan untuk pelayanan. Oleh karena itu, kita harus memperhitungkan semua biaya sehingga dapat mengidentifikasi secara tepat semua jenis pelayanan. Namun tidak boleh mencampur adukan biaya untuk pelayanan yang berbeda, atau kita harus menggunakan prinsip diferen. Yang kedua, sulit mengukur jumlah yang dikonsumsi. Ini dikarenakan karena untuk melayani satu orang dengan orang lain yang berbeda-beda, maka diperlukan pembedaan tarif pelayanan. Yang berikut, tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Nah, di sini terjadi karena jika orang miskin atau masyarakat yang tidak mampu membayar suatu pelayanan yang sebenarnya itu vital, maka mereka harus disubsidi. Mungkin perlu dibuat diskriminasi harga atau diskriminasi produk untuk menghindari subsidi. Yang berikut itu, apa saja biaya yang harus diperhitungkan? Apa hanya biaya operasional atau hanya biaya total? Nah, aturannya umumnya bahwa harus memasukkan bukan saja biaya operasional, tetapi harus menggantikan biaya yang sudah daluarsa dan biaya penambahan kapasitas atau sering disebut marginal cost pricing. Yang berikut ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing. Yang pertama tuh biaya operasional variabel, yang kedua itu semi variable overhead cost seperti biaya modal, aktiva yang digunakan untuk memberi pelayanan. Yang berikut itu biaya pengganti atas aset modal yang digunakan dalam persediaan pelayanan. Yang berikut itu biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Apa permasalahan marginal cost pricing? Yang pertama, sulit memperhitungkan secara tepat cost untuk jasa tertentu, praktik tertentu. Terkadang digunakan sebagai pengganti walau itu hanya menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi yang berupa apakah didasarkan pada margin jangka pendek atau jangka panjang. Nah, di sini ada contoh
ketika dalam kasus penyediaan air akan timbul suatu titik ketika marginal consumer memerlukan pabrik baru, maka tidak mungkin mengharapkan konsumen menanggung full cost sendirian. Yang berikut, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang berikut, kegunaan konsep kewajaran menunjukkan bahwa hanya mereka yang menerima manfaat membayar. Yang berikut, semua konsumen membayar sama dengan memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Yang berikut, kompleksitas strategi harga. Di sini ada 5. Yang pertama itu two-part tarif. Banyak kepentingan publik seperti listrik dipungut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menutupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dari variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang berikut, pickload tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tertinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak harus menggambarkan higher marginal cost seperti telepon dan transportasi umum. Yang berikut, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasi pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Yang berikut, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh dan biaya total untuk menghasilkan pelayanan. Penetapan harga didasarkan biaya penuh atas pelayanan publik perlu dipertimbangkan keadilan dan kemampuan publik untuk membayar. Yang berikut, harga di atas marginal cost. Dalam beberapa kasus, sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost, seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa perizinan. Dari Mbak Ilca, perkenalkan nama saya Prima Filial Sulastri, NIM 2017-017088. Saya akan menjelaskan tentang taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, opportunity cost untuk staf perlengkapan dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost untuk off capital. Yang ketiga, accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society, opportunity cost. Yang keempat, pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima, cadangan inflasi. Ikhtisar. Penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembayaran langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik, charging for service. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisien ekonomi untuk memperoleh keuntungan. Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang dan laba BUMN atau BUMD. Masalah utang dapat membebankan pelayanan publik adalah menentukan beberapa harga yang harus dibebankan. Aturan yang bisa dipakai adalah beban dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan total biaya tersebut. Marginal cost pricing menganut prinsip bahwa tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Mengenal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang kami ambil tentang fenomena penerbangan Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam Principles of Marketing oleh Coulter, strategi penetapan harga berubah karena produk tersebut menjalani siklus hidupnya, seperti halnya fenomena penerbangan Indonesia, khususnya penerbangan Citylink yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Strategi penetapan harga produk baru yang dijalankan oleh penerbangan Citylink adalah penentuan harga pengambilan sebagai pasar, marketing skimming pricing. Hal ini terlihat dari penetapan harga tiket pesawat Citylink yang ditawarkan terlalu tinggi bagi sebagian kalangan. Mungkin Citylink menargetkan pasar sasarannya
adalah kalangan atas yang benar-benar membutuhkan jasa penerbangan ini. Bisa juga harga yang tinggi ini karena Citylink mengingatkan pasar sendiri yang tidak mudah dimasuki pesaing dan menciptakan image yang baik. Tetapi pihak Citylink juga tidak boleh lengah dengan adanya reaksi-reaksi pembeli dan pesaing. Ini membuat perusahaan penurunan harga atau mungkin penaikan harga. Dalam menetapkan harga Citylink juga tidak bisa seenaknya. Banyak hukum federal negara lokal yang sehat dalam penetapan harga. Analisis kasus. Faktor internal yang mempengaruhi penetapan harga adalah mencakup tujuan pemasaran strategi bauran pemasaran, biaya pertimbangan, keorganisasian suatu perusahaan sebelum menetapkan harga. Perusahaan harus memutuskan strategi produknya. Jika perusahaan ini telah memilih pasar sasaran dan melakukan positioning secara hati-hati, maka strategi bauran pemasaran termasuk harga akan mudah diimplementasikan. Contoh-contoh tujuan umum adalah kelangsungan hidup, survival, maksimalisasi laba sekarang, kepemimpinan pangsa pasar, dan kepemimpinan kualitas produk. Harga hanyalah salah satu dari peralatan bauran pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencangkup tujuan-tujuan pemasaran. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan dengan keputusan desain produk, distribusi, dan promosi untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efisien. Biaya menjadi landasan bagi harga dapat perusahaan tetapkan atas produk-produknya. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup semua biaya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjual produk tersebut. Harga tiket pesawat Citylink ditawarkan terlalu tinggi bagi sebagian pelanggan. Mungkin Citylink menargetkan pasar sasarannya adalah kalangan-kalangan atas yang benar-benar membutuhkan jasa penerbangan ini. Bisa juga harga yang tinggi karena Citylink mengingatkan pasar sendiri yang tidak mudah dimasuki pesaing dan menciptakan image yang baik. Karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini sering terjadi kecelakaan pesawat terbang dikarenakan harga ditawarkan di bawah standar tiket pesawat pada umumnya. Hal ini tersebut dapat membahayakan keselamatan para penumpang. Mungkin Citylink menargetkan pasar sasarannya adalah kalangan atas yang benar membutuhkan jasa penerbangan ini. Citylink menetapkan harga yang tinggi dikarenakan untuk memberi pelayanan yang memuaskan dan menjamin keselamatan bagi para penumpang selama di dalam pesawat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.